Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Baraya Inkek semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Kali ini di video kali ini kita akan membahas bedah project, bedah RAB, bedah desain ataupun berbagi tutorial yang lain ya Baraya. Konten kali ini benar-benar pure kegelisahan kita sebagai kontraktor, khususnya melihat fenomena akhir-akhir ini ya sering kita saksikan bersama Baraya. Apa itu Kang? Ya, kali ini kita akan bahas sebuah fenomena banyak yang membanding-bandingin tuh antara sarjana sama tukang gitu ya, sarjana versus tukang gitu. Kita wanti-wanti dulu ya di awal video, ini murni pendapat kita, sudut pandang kita sebagai kontraktor ya, khususnya NGK, dan belum tentu juga sih itu suatu kebenaran yang hakiki gitu ya, belum tentu juga. Jadi jika Baraya punya sudut pandang dan pendapat yang berbeda, itu wajar-wajar aja Baraya. Jadi nanti tulis di kolom komentar ya. Oke. Video ini bukan menyudutkan salah satu pihak aja ya. Video ini dibuat tanpa mengurangi rasa hormat kepada profesi yang telah disebutkan tadi di atas, karena kita NGK kontraktor gak lepas setiap hari bersinggungan dengan kedua profesi tersebut gitu. Banyak berseliweran ini video tentang dua profesi ini ya, kayak di Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini si kontennya tuh saling sindir kedua profesi tersebut tuh. Bahkan banyak juga akun-akun yang membahas dua perdisiplinan ilmu ini ya, persipilan dan perarsitekturan. Jika membahas konten yang berhubungan dengan profesi di atas gitu, banyak yang berkomentar aneh gitu, terus lucu sampai ngeselin juga ada gitu ya. Ada yang pro ke pihak sarjana lah, ada yang pro ke pihak tukang lah, seperti itu Baraya. Kayak misalnya tuh yang pro ke satu tukang, kalimat itu kayak gini: satu tukang sebanding dengan 3 sarjana. Yang pro ke sarjana, kalau nggak ada sarjana siapa yang bakal menggaji lo atau tukang gitu ya. Dan banyak lagi lah, macam-macam kayak gitu lah, selintiran kayak gitu ya, selintir contoh di atas. Gimana ya, seakan-akan kita tuh ngotak-ngotakin gitu, ada kayak jurang pemisah gitu ya, tembok yang tinggi banget yang menyekat kedua profesi tersebut gitu Baraya. Ya kawan, saatnya berpikir terbuka gitu ya, di lapangan ataupun di project yang sebenarnya padahal nggak gitu loh gitu. Nanti kita coba tampilin ya salah satu video mungkin yang bersindiran seperti itu ya. Kalau kita masuk menelaah ke lebih dalam ya, itu antara sarjana sama tukang misalnya tuh. Coba kita telah lebih dalam ya. Kita masuk ke sarjana dulu ya. Kalau kita jabarin nih, tidak semua sarjana tuh yang bisa terlibat di kerjaan konstruksi Baraya, seperti bangun rumah, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lainnya. Sarjana yang seringnya terlibat dibatasi diantaranya sarjana teknik sipil, terus kalau dulu sih sering disebut insinyur ya, sekarang tuh sarjana teknik sebetulnya, engineering, sarjana arsitektur, elektro, ataupun mesin. Nah itu salah satu yang kita sebutkan, itu memang bersinggungan dengan suatu bangunan rumah, jalan, dan lain sebagainya. Sipil juga banyak banget tuh Baraya macamnya, ada sipil struktur, sipil jalan, sipil air, arsitektur juga banyak banget tuh, macam-macam juga tuh. Kayak misalnya tuh landscaping, memang khusus buat si taman ataupun buat bangunan, tuh masih banyak banget turunannya gitu ya. Nah sekarang kita coba lebih dalam ke sisi tukangnya Baraya. Kalau kita di NGK kontraktor khususnya, saya pribadi lebih nyaman kalau mengganti kata tukang tuh sebagai kata personil lapangan aja Baraya, tempat mereka memang di lapangan di project, dan mengganti kata sarjana sipil itu atau arsitektur tuh di personil kantor gitu ya. Oke. Daripada ada yang bilang tukang hitung lah, tukang gambar, rasanya kurang elok gitu ya kedengarannya tuh gitu Baraya.
Sepakat ya Mbak ya. Jadi tukang tuh personil lapangan, kalau misalnya tuh orang sipil, terus arsitektur, estimator itu personil kantor. Oke. Personil lapangan juga ada banyak banget gitu ya macamnya tuh. Di antaranya tuh laden atau pekerja, tukang, terus kepala tukang, mandor. Dan lagi satu yaitu setengah tukang ya. Apa itu setengah tukang, Kang? Kalau setengah tukang biasanya laden yang udah lama ya, skillnya itu ya udah lumayan bisa pasang-pasang bata, pleser dan sebagainya, tapi belum sampai gitu skillnya tuh ke kalau misalnya dijadikan tukang gitu. Nah, membutuhkan jam terbang ya, mungkin sedikit lagi bisa kalau mungkin mau bisa menjadi tukang seperti itu Mbak ya. Masing-masing yang disebutkan tadi itu personil yang standar yang ada di sebuah proyek membuat rumah ya, atau renovasi rumah ya. Kalau kita di NGK di bidang pembangunan rumah, maka kita mengerucutkan pembahasannya seperti itu Mbak. Oke, kita masuk ke pembahasan inti nih Mbak ya. Sarjana ataupun tukang mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi sarjana arsitektur merancang merencanakan suatu bangunan agar terlihat indah, estetik, eye-catching, enak dipandang, unik dan lain-lain. Sarjana sipil merancang struktur bangunan dari mulai fondasi, kolom, balok, plat lantai agar bangunan tersebut tuh kuat, kokoh, penghuni rumah itu merasa nyaman dengan bangunannya, terus efisien juga secara budget gitu ya. Selain itu mereka juga bertanggung jawab untuk merencanakan anggaran biaya, spesifikasi teknis material, ya, data bahan, time schedule dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasannya untuk item-item yang kita sebutkan ya, biar paham. Mengawasi pekerjaan rumah dari awal sampai akhir atau finishing gitu. Nah, agar terwujudnya waktu, durasi tepat, mutu akurat sesuai dengan yang direncanakan gitu, dan zero accident, biaya efisien gitu sesuai pedoman manajemen konstruksi seperti itu. Personil lapangan atau tukang. Nah, ini kita bersinggungan sebetulnya dua profesi itu sangat-sangat saling membutuhkan sebetulnya tuh. Berusaha dengan segenap kemampuan mereka membantu dengan tenaga pikirannya mewujudkan dan melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh insinyur atau arsitek ya, seperti itu. Jadi koordinasinya itu saling harusnya tuh saling timbal balik seperti itu ya. Mereka panas-panasan di lapangan, hujan-hujanan, naik ke tempat yang tinggi, kotor-kotoran di saluran pembuangan, berada di septic tank, jauh dari keluarga, kadang di luar kota, di luar pulau gitu ya, tidur di bedeng ataupun di rescue. Dan masih banyak lagi perjuangan mereka yang nggak bisa kita sebutin satu persatu ya. Kadang saat bekerja ya, perjuangan mereka tuh di proyek sangat-sangat patut diapresiasi ya oleh kita semua seperti itu. Jika kondisi lapangan ada sedikit berbeda dengan lapangan atau gambar ya, di lapangan itu berbeda dengan di gambar, maka kita koordinasikan bersama agar tercapai suatu solusi yang terbaik seperti itu, ekonomis, efektif, efisiensi tentunya. Oke, kita tarik benang merahnya ya sekarang. Ini pembahasan terakhir. Rasanya kurang elok ya beraya membanding-bandingkan gitu, suatu profesi sarjana versus tukang. Setiap profesi itu mempunyai kesulitan dan tingkat risiko masing-masing tentunya. Keduanya sangat luar biasa untuk mewujudkan suatu bangunan, bahkan harus mempunyai sinergi yang bagus antara keduanya gitu. Kita semua harusnya bersinergi terus untuk mewujudkan dan membangun bangsa ini ya tentunya. Kayaknya kejauhan juga ya, membangun rumah ya, bangun rumah dulu aja yang bagus lah intinya gitu. Biar owner tuh puas, terus repeat order ke kita, proyek banyak, profit juga berlimpah, berkah, serta bermanfaat ya, seperti itu. Ya kayaknya bakalan keren banget ya tuh, kayaknya para sarjana, personil kantor, dan para tukang, personil lapangan tuh duduk bareng gitu, rokok bareng, makan gorengan bareng, canda tawa bareng di proyek seperti itu ya. Saling hormatin, saling menghargain, saling dukung, dan mestinya saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang terpenting sih. Selaras, harmoni itu keren. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sekian ya. Ini udah lumayan panjang. Kabar ya, video kalian cukup sekian.
yang bisa kita utarakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang yang berkenan di hati sanubari baraya semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberlimpahan, keberkahan, kesejahteraan, dan mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.